Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih. Wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di sore hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan sehingga kita bisa kembali bermuajahah melalui eh, daring, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal ibadah kita di hari ini amal ibadah makbulah yang akan menjadikan timbangan atau memberat timbangan kebaikan kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang terus istiqomah menebar sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan eh, pembahasan dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkumpul dalam Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita akan melanjutkan hadis yang keenam, hadis yang diberikan judul oleh muallif Al-Wara' wal Ikhlas. Ya, wara artinya meninggalkan. Wara ini artinya meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat, ya. Afwan, yang tidak bermanfaat untuk dunia. Ini wara, ya. Kalau meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat disebut dengan zuhud, ya. Taib. Wal ikhlas. Ya, yang kedua adalah berkaitan dengan masalah ikhlas. Ini sudah kita bahas pada hadis yang pertama. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pembahasan dari hadis yang ke-6 ini, kami mohon kepada salah seorang peserta yang ikhwan, ada yang bisa membacakan matan hadisnya, silahkan. Ada yang hadir dari bapak-bapak? Oh, sebelum kita mulai, mohon maaf kemarin di pertemuan yang hadis ke-4 kemarin, ya, ada satu soal yang saya salah memberikan kunci jawaban di nomor 18. Kemarin ada salah seorang ikhwah yang konfirmasi, ya, jazakallahu khairan. Kemarin itu kunci jawabannya kurang, ya. Jadi ada 6 hal yang dikategorikan sebuah amalan itu tidak sesuai dengan sunnah, eh, waktu, tempat, jenisnya, kemudian kadar. Yang terakhir adalah yang terakhir itu kaifiatnya, tata caranya. Dan kaifiat tata cara itu tidak tertuang di dalam kunci jawaban tersebut. Saya memasukkan bilangan dan kadar itu sama, ya. Jadi satu satu apa satu kriteria itu. Jadi yang kurang adalah kaifiatnya, tata caranya. Ya, itu yang nomor 18 bisa dikatakan bonus, ya, kalau memang ternyata
jawaban dari antum ada yang salah ya dianggap benar semuanya insya Allah ya. Taib, seperti biasa ada yang bersedia untuk membacakan matan hadisnya yang nomor 6 ini, hadis ke-6. Silahkan. Ada yang ikhwan yang hadir? Pak Apri? Ada Ya, yang, ada yang hadir nggak Pak, bapak-bapaknya? Kayaknya nggak tadi ada. ada Pak Dwi Susilo nih. Pak Dwi, hadir Pak Dwi, silahkan. Biasanya membantu membacakan. Nggak ada ya? Pak Baik Sutarno, untuk Pak Sutarno. Pak Sutaro, silahkan baca. Silahkan Pak. Suaranya mungkin di unmute. Silahkan. Suaranya terdengar nggak Pak? Terdengar saya Nggak, ini Pak yang Dwi bacanya. mungkin. Ada yang Pak ada Dwi, yang, silakan Pak Dwi atau Pak Sutarno. kalau nggak ada, Pak Apri deh. Silahkan Pak Apri. Biar cepat waktunya takut keburu habis. Nah, Ustaz. Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah taala an Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima ayyushik ayyush yushaku ya Yushiku. yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb rawahul bukhari wa muslim. Taib. Silahkan kembali ke atas Pak Apri. Jazakallah khairan. Ya, baik ikhwas sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai pembahasan dari hadis yang keenam ini, hadis yang diberikan judul oleh muallif rahimahullahu taala al-wara' wal ikhlas. Ya, al-wara' artinya tadi meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dunia. Ya, berbeda dengan zuhud. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Abdillah An-Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu taala anhuma. Ya, dari apa namanya eh, doa untuk sahabat Nabi SAW agar diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ketahuan. Kalau anhuma ini berarti dia sang perawi dengan ayahnya ini sama-sama saha sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah dengan bapaknya yaitu Umar bin Khattab sama-sama sahabat. Siapa Nu'man bin Bashir? Nu'man bin Bashir ini merupakan salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh para ulama biografi beliau adalah ini anak pertama kali yang lahir di kota Madinah pasca hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan
kaum Ansor. Ya, jadi ini bayi yang pertama kali lahir dari kalangan Ansor di kota Madinah setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Pada tahun kedua Hijriah beliau lahir. Ya, tepatnya pada bulan Jumadal Ula. Ya, adapun bayi yang pertama kali lahir dari kalangan kaum muhajirin di kota Madinah setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah adalah Abdullah bin Zubair. Ini ingat-ingat ya. Abdullah bin Zubair bin Awam. Ya, Abdullah bin Zubair. Siapa ini Abdullah bin Zubair? Ini keponakannya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, makanya beliau kan kemarin kita bahas biografi Aisyah radhiyallahu taala anha, kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Nah, kalau dari kalangan eh, kaum Ansor, bayi yang pertama kali lahir setelah hijrahnya Nabi SAW, ya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Beliau ini apa namanya? Ketika Rasulullah SAW wafat, waktu itu beliau berusia 9 tahun. Ya, ketika Rasulullah SAW wafat, beliau ini baru berusia 9 tahun. Bayangkan, anak yang masih belia, tapi periwayatannya diterima oleh para sahabat. Menunjukkan bahwa sahabat ini merupakan sahabat yang memiliki keutamaan luar biasa. Bahkan disebutkan bahwasanya beliau ini meriwayatkan sekitar 114 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 114 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau kalau anak usia di zaman sekarang ini mungkin baru kelas 3 SD ini, ya. Kelas 3 SD tapi sudah meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di zaman kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan pernah ditunjuk menjadi gubernur kota Kufah. Ya, ini salah satu menunjukkan keutamaan An-Nu'man bin Bashir. Beliau wafat pada tahun ke-64 Hijriah. Ya, beliau wafat pada tahun ke-64 Hijriah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati beliau. Beliau berkata, An-Nu'man bin Bashir berkata, ya, qala ini berkata, ini insya Allah semuanya sudah hafal, ya. Baik, sami'tu, aku mendengar, aku dengar, ya. Aku dengar atau aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, dalam bahasa Indonesia kita dibedakan antara untuk Allah, untuk Rasul, dan untuk manusia biasa. Ya, saya pernah dikomplain ketika khutbah Jumat menyampaikan Allah berkata, Rasul berkata, ketika turun dari mimbar ada orang marah-marah. Anda ini tidak sopan sama Allah, sama Rasul, nggak punya etika katanya. Ya, sama Allah bilang berkata, sama Rasul bilang berkata, ya, sama disamakan dengan orang biasa. Ya, saya bilang jazakallah khairan. Dalam bahasa Arab berkata itu yakul, semuanya sama. Ya mungkin etika saja ya dalam bahasa kita. Istilahnya tata krama kita sama dibedakan. Seperti mungkin dalam bahasa Sunda ya, ada dibedakan ketika makan untuk orang dewasa, anak kecil dan lain sebagainya. Ya, saya ucapkan jazakallah khairan. Ya, maka dari sejak itu saya ambil pelajaran bahwa ternyata di masyarakat ini hal-hal sepele seperti itu perlu diperhatikan. Ya, kalau untuk Allah berfirman, ya, berfir berfirman. Ini hanya apa namanya istilahnya untuk etika ya. Walaupun sama-sama artinya berkata juga ya. Kalau untuk Rasul sabda ya. Kalau untuk orang biasa ini berkata, berucap ya, bilang atau apa namanya berbicara ini ya. Ini hanya untuk etika saja sebetulnya. Intinya sama itu juga ya. Nggak masalah hal seperti ini tidak bertentangan dengan apa namanya sunnah Rasulullah SAW.
Ya, maka apabila itu baik, ya kita kenapa kita nggak ikuti seperti itu? Ya, untuk etika. Rasulullah SAW beliau bersabda, Innal halala. Inna ini sudah kita ketahui artinya sesungguhnya, ya, sesungguhnya. Ini harfu taukid yang menjadikan isim dalam bahasa Arab setelahnya itu menjadi mansub. Mansub itu huruf terakhirnya ini berharokat fathah, ya, atau isim jatuh setelah inna itu menjadi fathah. Innal halala. Hukum asalnya al halalu karena didahului oleh inna menjadi al halala. Ya. Kalau kita hilangkan innanya al halalu bayyinun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu bayyin. Bayyin artinya sudah jelas. Ya, artinya jelas. Wa inna dan sesungguhnya sesuatu yang haram itu bayyin, sudah jelas juga. Ya. Jadi di sini Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwasanya perkara-perkara yang halal sudah jelas dan perkara-perkara yang eh, haram juga sudah jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada sesuatu di muka bumi ini melainkan yang halal dan yang haramnya sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan hukumnya. Ya, sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan hukumnya di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita, ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kemarin bahwasanya dalam perkara dunia itu hukumnya adalah mubah hukum asalnya. Maka dari itu kita harus mencari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang telah dilarang dan tentunya tidak boleh kita kerjakan, harus kita tinggalkan hal tersebut. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Wa bainahuma," dan di antara yang halal dan yang haram tersebut, atau baina di antara ini, ya, di antara huma ini kembali kepada perkara yang halal dan yang haram. Umurun mushtabihatun. Ada perkara-perkara mustabihat. Yang mustabihat artinya rancu. Belum jelas statusnya. Apakah dia halal atau haram. Mustabihat atau syubhat istilahnya. Ya, dalam istilah kita sering mendengar kalimat syubhat. La ya'lamuhunna, tidak mengetahui, tidak tahu. Kathirun, banyak. Minan nas, dari manusia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ini mengisyaratkan bahwasanya perkara yang syubhat tersebut banyak yang tahu dan banyak juga yang tidak tahu. Maka penerjemahannya bukan kebanyakan manusia tidak tahu. Kalau kebanyakan manusia tidak tahu, Rasulullah SAW pastinya akan menggunakan redaksi aksar, ya, kebanyakan atau paling banyak seperti itu, isim tafdil. Tapi di sini Rasulullah SAW mengungkapkan dengan katsirun minan nas, banyak orang yang tidak tahu. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya itu bahwa banyak juga orang yang tahu hukum yang syubhat tersebut. Tentunya siapa mereka yang mengetahui hukum dari perkara yang syubhat tersebut? Ya tentunya mereka adalah orang-orang yang belajar ilmu agama. Para ulama, ya, para ulama dan para penuntut ilmu yang tahu. Makanya orang awam dianjurkan ketika mendapati perkara yang syubhat ini untuk bertanya kepada
ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Makna zikir di sini bukan zikir yang kita ketahui, artinya melafalkan lafaz-lafaz zikir. Ya subhanallah, alhamdulillah. Atau yang mungkin kita kenal orang-orang yang ahlu zikir bersama-sama, bukan. Tapi maksud di zikir di sini adalah ahli ilmu. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Taib. Contoh perkara yang syubhat itu banyak. Misalnya dalam bab muamalah, ya. Bab muamalah. Misalnya jual beli secara online, ya. Misal jual beli emas secara online. Kira-kira ini hukumnya halal atau haram? Ya. Bagi sebagian orang mungkin jual beli online ini nggak tahu hukumnya. Sebagian orang menganggap jual beli emas secara online hukumnya halal. Sebagian orang menganggap ya haram, ya, karena ketidaktahuan. Sebagian orang menganggap ini perkara yang syubhat, gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang tahu mempelajari secara mendalam terkait masalah muamalah, ya, ini bukan perkara yang syubhat bagi dia. Ya, bahwasanya ini perkara yang apa namanya, bisa diketahui bagaimana bentuk transaksinya. Kalau jual beli online atau jual beli emas secara online tersebut, gitu kan, ya, ini tidak terjadi serah terima secara langsung, ya, dan harga juga tidak tunai, maka hukumnya menjadi haram. Ya, kalau jual belinya secara online, ya, ya dan biadin secara tunai, ya, jadi uang ditunaikan, dibayar secara tunai di majelis akad, dan barang juga diserahkan di majelis akad, ya menjadi halal hukumnya. Bagaimana serah terima jual beli emas secara online? Ya, sementara pembeli misalnya ada di Surabaya, penjualnya ada di Jakarta. Ya, bagaimana? Ya, bisa jadi mungkin si pembeli mewakilkan kepada saudaranya yang ada di Surabaya untuk apa namanya, menjadi wakil yang mengambil atau menerima barang tersebut. Ya, ketika transaksi masih terjadi dalam satu majelis. Ya, ini banyak perkara yang syubhat. Ya, dan sebab terjadinya syubhat itu ada beberapa faktor, di antaranya karena sebab tidak tersebarnya dalil yang menyatakan hal tersebut. Seperti zaman dahulu itu para eh, kaum muslimin mereka rancu dalam terkait masalah hukum musik misalnya. Ya, sebagian orang mengatakan musik halal, sebagian orang mengatakan haram. Karena sebab dalil terkait masalah pengharaman musik ini tidak menyebar secara masif seperti zaman sekarang, ya. Kalau sekarang kan istilahnya akses media mudah, ya. Sebagian ulama ada yang ketika diutarakan dalil tentang masalah pengharaman musik, ya ada sebagian ulama juga yang mendoifkan seperti Ibnu Hazm, ya. Tapi dikaji oleh para ulama hadis bahwa hadisnya adalah sahih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal ma'azib. Akan ada nanti dari umatku sebuah kaum yang mereka akan menghalalkan al-hirra, ya, perzinahan, wal harir, kain sutra, ya, wal ma'azif, dan musik. Ya, di situ banyak para ulama berkomentar terkait masalah pengharaman musik. Kemudian juga ketika eh, muncul di awal-awal rokok gitu ya. Sebagian orang menganggap rokok itu halal, sebagian ada yang mengatakan haram, sebagian ada yang mengatakan makruh dan lain sebagainya. Ya, namun bagi orang-orang yang mereka ahlul ilmu, ya, hal itu bukan perkara yang syubhat. Ternyata ketika diteliti dari dalil-dalil yang merujuk kepada hal tersebut, mengarah pada hal tersebut, ini hukumnya sudah jelas, ya. Maka berkaitan dengan masalah perkara yang syubhat, bagi orang yang tidak mengetahui hukum tersebut, masih rancu apakah ini halal atau haram, maka hendaknya bagi dia untuk lebih kehati-hatian meninggalkan perkara yang rancu tersebut, yang syubhat tersebut. Ya, contoh misalnya, contoh lain dalam amalah juga, misalnya seseorang yang dia bekerja di notaris misalnya, ya, ketika
bekerja di notaris itu ada klien yang bertransaksi akad jual beli, misalnya ada mengandung riba di sana, ya. Bagaimana? Apakah dia harus lanjutkan ya menjadi apa namanya sebagai orang yang mengurus apa namanya dokumen-dokumen resminya dan lain sebagainya, ataukah dia mundur? Nah, ini bagi orang yang tidak mengetahui hukumnya, ya lebih baik dia untuk menyelamatkan agamanya, lebih baik dia tinggalkan. Tapi kalau bagi orang yang sudah tahu hukumnya, tentunya dengan cara misalnya bertanya kepada ahlu ilmunya, ya, apakah ini boleh atau tidak. Ketika disinyalir sudah ada jawaban yang tepat, ya tinggal kalau ternyata hukumnya halal, silahkan dikerjakan. Kalau ternyata dihukumi haram, ya ditinggalkan. Seperti itu. Ini berkaitan dengan perkara yang syubhat, yang masih abu-abu, ya, belum jelas. Sekali lagi, bagi orang yang masih belum mengetahui hukumnya secara pasti, apakah dia halal atau haram, yang terbaik adalah meninggalkan perkara yang syubhat tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Faman ittaqa", faman, maka barang siapa, ya, maka barang siapa ittaqa, ittaqa yattaqi artinya diambil dari kata wikoyah. Wikoyah itu dalam bahasa Arab artinya sebagai penghalang, ya. Dalam di sini, barang siapa yang dia meninggalkan atau menjadikan antara dirinya dengan perkara yang syubhat sebuah penghalang, artinya meninggalkan seperti itu. Faqad istabro'a, sungguh dia telah, ini faqad artinya sungguh telah, ya. Kalau faqad atau qad bertemu dengan fi'il madhi ini dalam bentuk lampau, artinya ini untuk penegasan, artinya sungguh telah. Kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari, misalnya dari istabro'a yastabri'u, yastabri'u, artinya bukan lagi sungguh telah, tapi kadang-kadang. Hati-hati di memahami kaidah. Makanya penting bagi orang yang belajar eh, agama Islam, ingin memperdalam agama Islam, untuk belajar bahasa Arab. Apalagi yang ingin menjadi seorang faqih atau mujtahid dalam agama, harus menguasai ilmu bahasa Arab. Faqad istabro'a, dia telah, istabro'a yastabri'u artinya berlepas diri, ya, telah berlepas diri atau melepaskan dirinya dari perkara yang syubhat tersebut, lidinihi, untuk keselamatan agama, wa irdihi, dan kehormatannya, ya. Irdun artinya kehormatan. Dia telah menyelamatkan, artinya di sini sungguh dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Waman waqa'a, dan barang siapa, siapa yang terjerumus, waqa'a ini terjerumus, fi syubhat, dalam perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjerumus kepada yang haram. Maksudnya, bagi orang yang dia terbiasa melakukan perkara-perkara yang syubhat, walaupun bisa jadi perkara yang syubhat tersebut hukumnya halal, ya. Kan ini tadi dikatakan bisa jadi hukumnya adalah halal. Kemungkinan yang kedua ini haram. Maka bagi orang yang terbiasa melakukan perkara yang syubhat ini, dia akan terjerembab kepada perkara yang haram kalau dia tidak hati-hati. Tadi saya katakan, makanya ya para ulama kita mengatakan bahwa kalau bagi orang yang dia tidak memahami perkara yang syubhat tersebut, masih rancu hukumnya bagi dia, alangkah baiknya yang dia tinggalkan adalah perkara yang syubhat tersebut. Tidak dia lakukan, ditinggalkannya. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa
memahami perkara-perkara yang rancu bagi kita di masyarakat yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dia bisa terjerumus kepada yang haram. Kalau terjerumusnya kepada yang halal sih, alhamdulillah berarti aman, ya, aman, tidak masalah buat dia. Karroi, seperti di sini Rasulullah SAW beliau memberikan analogi orang yang bermain-main terkait terkait masalah yang syubhat itu, atau tidak berhati-hati terkait masalah yang perkara yang syubhat masih samar-samar itu, oleh Rasulullah SAW analogikan dengan sesuatu yang oleh Rasulullah SAW berikan contoh di sini seorang gembala. Ya, anggap misalnya gembala kambing lah. Ya, karroi. Yar'a yang menggembala. Ro'a yar'a artinya menggembala. Ngangon istilahnya ya. Haula di sekitar hima, daerah larangan. Nah, biasanya ada satu tempat yang terlarang untuk dimasuki oleh orang umum. Ya, biasanya kan ada tempat ya dilarang masuk kecuali ini, awas larangan apa namanya, area berbahaya misalnya, dilarang masuk area berbahaya, danger misalnya seperti itu. Nah, orang yang dia menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar daerah larangan, ya, bisa diturunkan Pak Apri bantuannya, mohon maaf Pak Apri, dibawahkan. Ya, Ustaz. Sudah? Ya, harus dihapus dulu, Ustaz. Memang Hapus dulu dihapus Pak sih, Apri, Ustaz. hapus Ya. dulu Pak Apri, mohon maaf, bisa hapus nggak, bantuin. Nah, sudah ya. Yushiku, nah ini Yushiku, Aushaka Yushiku artinya hampir, hampir. An yarta'a fihi, irta'a yarta'u artinya di sini apa namanya, menyantap ya, atau menikmati sesuatu yang ada di daerah tersebut, ya. Yang namanya hewan gembalaan ketika melihat yang hijau itu, dia nggak peduli mau dilarang mau tidak, ya nyelonong masuk gitu kan, bahkan ada pagar pun didobrak seperti itu, ya. Makanya di sini Rasulullah SAW menganalogikan sesuatu yang eh, abstrak dengan sesuatu yang konkret, seperti orang yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar daerah yang terlarang untuk dimasuki. Bisa jadi hewannya tersebut masuk ke dalam daerah terlarang tersebut. Maka sekali lagi yang lebih aman adalah untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhat bagi orang yang tidak mengetahui hukum dari perkara yang syubhat tersebut. Tapi kalau yang mengetahui hukumnya, seperti misalnya hukum eh, parfum yang beralkohol, bagi sebagian orang ini merupakan perkara yang syubhat. Apakah halal atau haram? Ya. Oh, ternyata setelah dikaji dari pendapat-pendapat para ulama, ternyata parfum yang mengandung alkohol itu, ya sebagian ulama mengatakan boleh, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ternyata pendapat yang lebih kuat adalah tidak mengapa gitu ya untuk digunakan, ya. Ini boleh dia apa namanya, pakai walaupun parfum tersebut mengandung alkohol. Seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh perkara-perkara yang syubhat baik dalam masalah muamalah, ya. Dan tadi kita katakan bahwasanya di antara sebab kenapa terjadi perkara yang rancu atau syubhat, di antaranya adalah, ya, penjelasan tentang dalil tersebut kurang tersebar di tengah masyarakat. Sehingga yang mengetahuinya hanya sebagian orang, ya. Tapi lambat laun ketika banyak para ulama yang membahas hal tersebut, menjadi bukan lagi perkara yang syubhat, menjadi jelas. Kalau halal ya halal, kalau haram ya haram, seperti itu. Kemudian sebab yang kedua, faktor kedua, terkadang faktornya adalah terdapat dua dalil, ya, yang mungkin secara zahirnya kontradiksi. Seolah-olah yang satu dalil
mengatakan itu hukumnya haram, yang dalil yang kedua mengatakan boleh misalnya halal, gitu kan. Nah, maka para ulama menempuh bagaimana mengkompromikan dua hadis ini. Dilihat apabila bisa dijamak ya dijamak, dikumpulkan. Bagaimana nih solusinya dari dua dalil tersebut? Kalau thoriqoh jamak tidak bisa, dikumpulkan tidak bisa, maka biasanya para ulama itu mengambil tarjih misalnya, ya, dikuatkan salah satu dari dalil tersebut, ya. Ini kemudian di antara faktor yang menyebabkan suatu perkara menjadi syubhat itu karena berkaitan dengan masalah dalil, ya, itu tidak adanya nas secara khusus yang tegas membahas tentang hal tersebut, ya. Kemudian juga bila dirujuk kembali kepada kondisi, ya, terjadinya perkara yang syubhat itu terkadang ada perkataan seseorang yang tidak jelas. Misalnya kita ambil contoh dalam perkara masalah orang yang mengatakan dia sudah berkeluarga, masih beristri, mengatakan saya duda, ya. Nah, ini kan tidak jelas statusnya. Sebagian ulama mengatakan orang yang mengatakan saya duda ini maka jatuh padanya talak, ya, pada istrinya. Entah dia berdusta atau entah dia eh, bercanda. Karena di dalam syariat kita ada tiga hal yang bercandanya dihukumi sungguhan, apalagi sungguhannya. Kata Rasulullah SAW, salah satu hazluhun najidun jidduhun najidun wa hazluhun najidun. Ada tiga hal yang bercandanya seriusnya dianggap serius dan bercandanya dianggap serius juga, ya. At-talaqu wan nikahu wa raj'ah. Mentalak istri, kemudian menikahkan dan rujuk. Nah, ini kan faktor ini yang menjadikan keadaan ini yang menjadikan perkara itu menjadi syubhat. Kemudian suatu pekerjaan yang tidak murni halal. Contoh tadi kita ambil contoh misalnya yang bekerja di notaris misal atau bekerja di eh, apa namanya sebuah toko misalnya. Toko tersebut menjajakan di sana ada hal-hal yang tidak halal untuk dijual seperti rokok misalnya atau khamar misalnya, ya. Statusnya bagaimana kita yang bekerja di sana? Apakah halal atau haram penghasilan kita? Nah, ini faktor-faktor yang menjadikan perkara tersebut menjadi rancu. Kemudian barang yang tidak jelas pemiliknya, misalnya kita di jalan menemukan barang berharga misalnya, ya, ketika kita berjalan ada satu tas jatuh misalnya, pas dibuka ternyata di dalamnya terdapat emas, ya, ratusan gram misalnya. Ini kan menjadi perkara yang syubhat. Ini bagaimana statusnya? Kemudian eh, keadaan yang lain misalnya kita diundang oleh orang yang dia berpenghasilan yang tidak jelas penghasilannya apakah halal atau haram. Misal contohnya diundang oleh orang yang dia bekerja di bank konvensional misalnya. Ya, ini menjadi faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut menjadi rancu bagi kita. Ya, maka tugas kita adalah bertanya kepada ahlu ilmi, ya, supaya kita selamat dari perkara yang haram. Ya, terkait masalah ini luas, ya, dari masalah yang syubhat itu. Maka ini di sini pentingnya kita mempelajari syariat agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, ala, bukankah? Ala di sini bukankah? Wa inna likulli, sesungguhnya setiap, di sini Rasulullah SAW beliau menyebutkan contoh yang konkret. Likulli malikin, setiap raja memiliki hima. Hima artinya tempat yang khusus, tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, ya. Misalnya ruang privat, ya, atau area privat, tidak boleh sembarangan orang masuk ke sana. Ala, bukankah wa inna himallahi maharimuhu. Nah, ini dia. Perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala di sini maksudnya sesuatu yang privat adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, hal-hal yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terbaik adalah meninggalkan perkara yang syubhat kalau kita tidak mengetahui hukumnya. Ya. Nah, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu ketika melihat hambanya melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yagharu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Wa ghairatullah, dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala itu an yara abdahu, melihat hambanya itu melakukan hal-hal yang diharamkannya. Ya, maka seorang muslim ini jangan bermain-main terkait masalah perkara yang haram. Jangan coba-coba mendekat. Kalau dia mendekat kepada yang haram, maka dia akan terjerumus masuk ke dalam lingkaran keharaman tersebut. Seperti tadi orang yang menggembala di sekitar daerah yang terlarang tadi. Contoh, ya, kayak masalah zina, ya, kayak masalah zina. Oh, saya insya Allah bisa menahan hawa nafsu, ya, maka saya akan gaul sama wanita siapa, kayak mau ibu-ibu kayak mau gadis kayak, saya mau istilahnya gaul bebas gitu kan, ya, ngobrol jalan bareng gitu kan, saya insya Allah bisa menahan hawa nafsu. Jangan main-main, ya, lambat laun akan terjerumus kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang dia terfitnah dengan sesuatu, maka hendaknya dia menjauhi sesuatu tersebut, jangan main-main, ya. Makanya orang kan yang terjerumus kepada apa namanya, narkoba itu biasanya awalnya itu coba-coba, nih, coba-coba. Oh, ternyata enak. Lambat laun dia menjadi kecanduan. Sudah kecanduan, sudah fatal. Sulit untuk bisa keluar dari ketergantungan tersebut. Ya, makanya dibutuhkan mujahadah untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Perlu kesabaran. Makanya para ulama kita membagi sabar itu menjadi 3, ya. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini dibutuhkan kesabaran yang kuat. Kalau kita nggak sabar, kita nggak mungkin mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang contoh sore, ya, hari Ahad, banyak orang yang misalnya jalan-jalan dengan keluarga, bertamasya gitu kan. Kita lebih memilih meluangkan waktu untuk mempelajari hadis Rasulullah SAW. Ini butuh kesabaran, ya. Meninggalkan maksiat juga sama. Ketika dihadapkan kepada kemaksiatan, makanya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak bisa melepaskan diriku, ya, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran yang kuat pada Nabi Yusuf alaihissalam, mungkin beliau bisa jadi sudah terjerumus kepada jurang kenistaan, ya. Kemudian kita sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir tersebut yang baik maupun yang tidak baiknya, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad tubuh kita itu ada mudghah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan mudghah. Ada yang masih ingat, Bapak Ibu sekalian, apa arti mudghah? Segumpal darah. Segumpal darah. Kurang tepat, Pak? Sekerat daging, Ustaz. Sekerat daging. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sepotong daging deh, ya. Sepotong daging itu maksudnya di sini mudghah itu seukuran suapan makanan yang kita masukkan ke mulut kita. Nah, itu sebesar itu. Berarti bentuk tersebut atau bagian dari jasad kita tersebut ada di dalam tubuh kita. Idza solahat, yang kata Rasulullah SAW, kalau dia baik, sekerat daging tersebut baik, ya, solaha, maka akan baik pula
Al jasadu tubuh, kulluhu semua tubuh yang lainnya. Wa idza fasadat sebaliknya apabila sekerat daging tersebut dia itu rusak, fasadal jasadu kulluh maka seluruh jasad itu akan menjadi rusak juga. Fasada artinya rusak. Ya, semua anggota tubuh yang lainnya akan rusak. Ternyata sekerat daging tersebut adalah ala wahiyal qalbu, hati. Ya, hati kita kan kalau dibongkar itu Pak, kalau dibongkar mungkin yang belajar ilmu kedokteran atau belajar IPA dulu ketika sekolahnya nggak sekerat daging, nggak sepotong daging, besar kan ya? Berarti di sana di dalam hati tersebut ada bagian yang berfungsi menjadi pengendali dari segumpal atau jadi dari segumpal hati tersebut ya misalnya besarnya seperti ini misalnya nih ya hati manusia itu misalnya sebesar ini berarti ada sebagian kecilnya yang ini berperan penting dalam tubuh kita nggak tahu di belahan mananya ya dan para ulama mengambil faedah dari hadis ini juga mengatakan bahwasanya kita harus lebih perhatian terkait masalah hati daripada zahir kita karena hati itu akan berpengaruh kepada baik atau buruknya anggota tubuh yang lain. Ya, kalau hatinya baik maka anggota tubuhnya yang lain juga baik. Kalau ada orang yang bilang, ya, misalnya dia nggak pakai jilbab, ya, percuma kalau pakai jilbab, tapi kalau hatinya nggak baik, makanya yang harus dijilbabin hatinya dulu, gitu kan? Betul, hatinya harus diperbaiki dulu. Dengan dia tidak mau memakai jilbab dengan alasan yang penting kan hatinya, gitu kan? Saya nggak pakai jilbab, tapi yang penting hatinya. Menunjukkan bahwa hatinya itu nggak baik orang tersebut. Kalau hatinya baik, pastinya dia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf saya sebentar ya. Saya lupa menyalakan lampu sebentar, Pak ya. Kita lanjutkan, mohon maaf. Ya. Ini pentingnya kita untuk memperhatikan masalah hati karena baik buruknya tingkah laku seseorang ini dipengaruhi oleh hati. Ya, ini eh, faedah yang bisa kita ambil. Baik, ini hadis yang ke-6. Kita masuk hadis yang ke-7, tinggal beberapa menit lagi. Dilanjut Pak Apri ke bawah, dihapus dulu mungkin. Hadis yang kedua, mu'alif rahimahullah taala memberikan judul hadis ini dengan an-nushu min usulil Islam. An-nushu artinya nasihat termasuk ya bagian bisa di sini atau termasuk bagian dari usul pokok agama Islam. Ya. Untuk mempersingkat waktu saya bacakan An Abi Ruqayyata Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah, kunyah rawi hadis ini adalah Abu Ruqayyah. Ruqayyah ini nama perempuan. Boleh kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin seorang berkunyah dengan baik anak laki-lakinya maupun anak perempuannya atau dengan misalnya nama sesuatu yang dia sukai dari hewan misalnya atau seseorang juga bisa berkunyah dengan nama keponakannya seperti Aisyah atau dengan sesuatu yang dia dikenal
Contoh seperti menantu beliau Ali bin Abi Thalib ketika ada masalah dengan sang istri, beliau marah, akhirnya kemudian beliau pergi ke masjid, kemudian beliau tidur di lantai. Yang kita tahu dulu Masjid Nabawi itu tidak berlantai marmer seperti sekarang, masih berupa pasir, tanah, ya. Kemudian berdebu badannya. Kemudian Rasulullah SAW cari di mana menantunya, ternyata ada di masjid sedang tidur. Oleh Rasulullah SAW dipanggil, kum ya Abu Turab, bangun wahai Abu Turab, karena badannya dipenuhi dengan turab, debu, ya, atau pasir. Nah itu boleh seseorang berkunyah dengan sesuatu yang mungkin dia sukai. Ya misalnya dia punya peliharaan, misalnya eh, misalnya kucing misalnya seperti Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah dikenalnya. Atau misalnya dia punya kuda, kudanya ini misalnya punya sesuatu hal yang menarik misalnya. Ya bisa jadi Abu Faros misalnya dan lain sebagainya, ya. Nama beliau adalah Tamim bin Aus Ad-Dari. Beliau ini berasal dari negeri Filistin. Tamim bin Aus Ad-Dari. Dulu ini beliau merupakan salah seorang sahabat yang beragama Nasrani. Karena memang Palestina itu dulunya banyak orang-orang Nasrani di sana. Ya. Bahkan bukan sekedar beragama Nasrani, beliau ini juga merupakan sebagai seorang pendeta dari kalangan Nasrani. Kemudian beliau mendapatkan hidayah dan hijrah ke Madinah, menuntut ilmu bersama Nabi SAW. Beliau meriwayatkan sekitar 40 hadis. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau kembali ke Palestina. Tinggal di sana dan wafat pada tahun ke-40 Hijriyah. Ya, Masya Allah, ini beliau meriwayatkan 40 hadis, wafatnya juga pada tahun ke-40 Hijriyah. Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati atau meridhoi beliau. Anan nabiyya, bahwasanya, anna ini bahwasanya. Kalau inna sesungguhnya. Bisa dibedakan Bapak Ibu ya. Kalau anna bahwasanya, kalau inna sesungguhnya. Sama juga dengan inna, dia menasobkan isim yang jatuh setelahnya, yang harusnya domah menjadi fathah. Di sini lihat, an-nabiyya. Jadi kalau kita menemukan ada anna kemudian diikuti oleh isim, misalnya nabi, anna nabiyyu, bacanya salah berarti. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Kata para ulama, Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin di antaranya mengatakan, ad-din artinya ini adalah agama. Dalam bahasa Arab, din itu terbagi menjadi dua. Ya, kata din terbagi menjadi dua makna. Artinya amalan. Ad-din yang kedua artinya balasan. Ini, ketika kita mendengar kata din dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran atau hadis, din ini tidak lepas dari dua ini. Amalan. Contoh misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian amalan kalian, untuk kami untukku amalanku. Balasan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, maliki yaumiddin, dalam surat Al-Fatihah. Dialah yang merajai hari pembalasan. Ya, makanya dalam sebuah istilah bahasa Arab, ya, pepatah bahasa Arab, kama tadinu tudanu. Ya, kama tadinu tudanu. Ya, sebagaimana kamu berbuat, seperti itulah kamu dibalas. Ya, al jazau min jinsil amal, istilahnya seperti itu. Adinu ini dalam bahasa Arab tarkibnya ini merupakan mubtada awalan. Khobarnya adalah an-nasihah. Khobar biasanya itu dia tanpa pakai alif lam. Biasanya khobar dalam bahasa Arab itu tidak pakai alif lam. Di sini kok pakai alif lam khobarnya, menunjukkan bahwasanya ini berfungsi sebagai pembatasan. Ada tuh hasrin, ya, yaitu yufidu hasr. Yufidul hasr, pembatasan. Bahwa agama itu
tidaklah agama itu melainkan nasihat. Maksudnya seperti itu. Ya. Seperti ungkapan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah, menunjukkan bahwasanya nasihat itu memiliki kedudukan yang penting dalam agama. Sama seperti ucapan Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Haji itu merupakan wukuf di Arafah. Bukan berarti haji itu cuma wukuf aja. Ada sa'i, ada tawaf, ya, ada mabit di Mina, di Muzdalifah, ada lempar jumroh dan lain sebagainya. Tapi kok Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah, berarti menunjukkan bahwasanya hal tersebut inti dari pelaksanaan ibadah haji. Dan nasihat itu juga merupakan perkara yang penting dalam agama kita. Termasuk usul makanya, ya, pokok dari agama Islam. Qulna, para sahabat pun berkata kepada Rasulullah SAW. Qulna, di sini para sahabat. Liman, untuk siapa? Di sini menunjukkan bahwasanya bagusnya cara mengajarnya Nabi Muhammad SAW supaya para sahabat itu ngeh dengan apa yang akan disampaikan terkait masalah agama. Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang memancing perhatian mereka. Ad-dinun nasiha. Disebutkan dalam riwayat, Rasulullah SAW mengucapkannya 3 kali. Ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Sehingga para sahabat bertanya-tanya, apa nih? Ya, penting ini berarti. Makanya para sahabat bertanya, qulna liman. Dan di sini pun menunjukkan bahwasanya para sahabat itu, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sangat haus terkait masalah kebaikan agama, dalam masalah akhirat, dalam masalah ilmu. Mereka orang-orang yang tamak dalam masalah ilmu agama, kebaikan untuk mereka. Bertanya, liman, untuk siapa nasihat tersebut? Rasulullah SAW bersabda, lillahi. Nasihat tersebut ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menasihati Allah Subhanahu wa taala? Bukan berarti kita menasihati Allah seperti kita menasihati manusia, ya. Dan nasihat dalam bahasa Arab itu, saya tadi kelewat, mohon maaf, ya. Ini ada 2 makna. Yang pertama, maknanya nasihat itu adalah memurnikan. Memurnikan. Diambil dari ucapan orang-orang Arab, nasahtul asala, aku murnikan al-asal, artinya madu. Ya. Yang kedua, nasoha yansohu itu artinya al-khiyatoh, artinya menjahit, ya, menambal. Bila diambil dari makna yang pertama, nasihat itu artinya menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Ya. Kalau diambil dari makna bahasa yang kedua, nasihat itu artinya kita menginginkan orang yang dinasihati itu untuk memperbaiki kesalahannya. Ini bisa dipahami, ya. Kalau diambil dari makna yang kedua, menambal artinya kita menginginkan orang yang dinasihati tersebut dia memperbaiki kesalahannya. Ya, itu. Beda dengan istilah dalam bahasa kita, kadang-kadang nasihat itu diartikan dengan memberikan masukan. Saya ingin nasihatin kamu nih. Ternyata isinya adalah masukan, ya. Masukan begitu, begini, begitu, begini. Ya. Ini walaupun mungkin masukan itu bagian dari nasihat itu sendiri. Ya. Taib. Bagaimana cara menasihati Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini yang utama. Menasihati Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya. Itu cara menasihati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menjaga syariatnya, menyebarkan agamanya, ya, dan lain sebagainya berkaitan dengan kita mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi. Menasihati kitab Allah Subhanahu wa taala artinya dengan cara kita membacanya, menghafalkannya, mentadaburi ayat-ayatnya, mengamalkan apa isi kandungannya. Perintah-perintahnya kita kerjakan, larangan-larangan yang terkandung di dalamnya kita tinggalkan, dan juga kita membantah
ya orang-orang yang berusaha menyelewengkan Al-Qur'an. Nah, ini yang penting. Ya, kita berusaha membantah atau menjaga Al-Qur'an dari penyelewengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan karena Al-Qur'an itu termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah jaga sampai hari kiamat. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an, Az-Dzikr. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Bagaimana cara bentuk penjagaan Al-Qur'an tersebut? Dengan cara oleh Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan. Ya. Dan sedikit saja penyelewengan dalam Al-Qur'an akan ketahuan. Walaupun misalnya ada perubahan harokat. Ya. Misalnya ada orang membaca Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Oh, ini kelewat. Ya, lafdzulillahnya. Afwan. Wa kallamallahu, harusnya ini. Ada orang yang membaca wa kallamallaha. Langsung ketahuan. Oh, ini nggak benar berarti ini cetakan Al-Qur'annya. Penyelewengan. Ya, seperti itu. Ini Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kitab Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin hendaknya semangat di dalam membaca Al-Qur'an. Jangan jadikan Al-Qur'an hanya sebagai hiasan di rumah kita. Ya. Apalagi cuma dijadikan kaligrafi saja di rumah tanpa kita membacanya. Wali rasulihi, dan nasihat tersebut ditujukan untuk Rasulullah SAW. Bagaimana menasihati Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah SAW masih hidup, kita berada di belakang beliau, ya, di dalam mengikuti beliau berjihad misalnya, apa yang Rasulullah SAW perintahkan kita kerjakan. Tapi karena kita tidak lagi bersama dengan Rasulullah SAW, karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, maka kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang sudah dimatikan oleh orang-orang, atau banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dimatikan oleh umat manusia saat ini. Kita sebarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita aplikasikan dalam hidup kita sedikit demi sedikit. Walaupun tidak bisa kita amalkan seluruh sunnah-sunnah Rasulullah SAW, minimal kita berusaha untuk menghidupkan yang sedikit tersebut. Ya, kita hidupkan, kita kenalkan kepada masyarakat bahwasanya ini sunnah. Dengan demikian kita telah menasehati Rasulullah SAW. Di antara bentuk nasihat Rasulullah SAW, tasdiquhu fima akhbar. Kita benarkan semua kabar berita yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Wa ta'atuhu fima amar. Kita taati apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Wajtinabu manha anhu wa zajar, dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa alla ya'budallaha illa bima syara', dan kita tidak beribadah kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan yang oleh Rasulullah SAW syariatkan, sebagai bentuk pengakuan kita bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wali a'immatil muslimina, dan nasihat tersebut ditujukan kepada a'immah, imam. Artinya pemimpin. Imam itu artinya pemimpin. A'immah diambil dari kata imam. Imam diambil dari kata amam. Amam itu artinya di depan, ya. Yang dijadikan qudwah, contoh. Ya, panutan. Dan para ulama juga membagi imam itu menjadi dua atau kepada dua. Imam itu atau pemimpin itu ada dua. Yang pertama adalah umaro, yang kedua adalah ulama. Masing-masing ada tugasnya. Ulama ini yang bertugas untuk menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala terkait masalah halal haram misalnya, syariat,
Ya, mereka yang menjelaskan kepada kaum muslimin. Nah, umaro ini mereka yang bertugas di lapangan, menindak. Kalau ada pelanggaran, mereka yang menindak, ya, menegakkan hukum. Apabila dua komponen kepemimpinan ini berjalan beriringan, seiring sejalan, ya, bisa berkolaborasi, akan tumbuh sebuah negara yang istilahnya idaman, ya, negara idaman yang diidam-idamkan. Akan tumbuh negara yang aman, damai, gemah ripah loh jinawi istilahnya. Ya, makanya ulama jangan dipisahkan dari umaro. Karena ulama ini yang akan memberikan nasihat kepada para umaro. Kita tahu dari dulu, ya, di zaman kekhalifahan, para ulama itu memiliki peran penting sebagai penasihat para umaro. Ya, tentunya ulamanya pun ulama yang robbani, bukan ulama yang cari sesuatu dari para umaro. Ya, itu. Bagaimana cara menasihati mereka? Ya, di situ diperlukan adab dan etika. Menasihati para pemimpin kaum muslimin itu tidak sama seperti menasihati kebanyakan manusia kaum muslimin. Ya, bila mereka ada kesalahan, menasihati mereka adalah dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak dibongkar atau tidak diungkapkan nasihat tersebut di depan halayak ramai. Karena nasihat di hadapan halayak ramai itu bukan nasihat, akan tetapi menjatuhkan martabat pemimpin tersebut. Ya, menjatuhkan pemimpin tersebut. Dan tidak perlu bagi orang yang menasihati pemimpin itu untuk mengumbar bahwasanya dia telah menasihati pemimpin tersebut. Karena hal itu akan ditafsirkan dua kemungkinan oleh masyarakat nantinya. Ketika si pemimpin tersebut tunduk kepada taat atau mengikuti saran atau nasihat yang dinasihatkan oleh ulama, namanya netizen pasti akan ada yang bilang, ya, oh, pemimpinnya tunduk sama si alim fulan misalnya. Ayah gitu ya. Ketika dia tidak mentaati alim tersebut atau nasihat dari ulama tersebut, netizen akan kembali mencibir. Ya, tuh lihat pemimpinnya pembangkang. Ya, makanya yang terbaik adalah ketika menasihati pemimpin adalah dengan cara empat mata. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansaha li sultanin," barang siapa yang ingin menasihati seorang pemimpin, ya, fala yubdihi alaniyah, maka jangan dia menasihati secara terang-terangan. Ya, turun ke jalan apalagi bawa massa misalnya, ya, mencemooh, menjatuhkan martabatnya. Siapa yang tidak sakit hati kalau dicemooh di hadapan halayak ramai? Kita saja sebagai orang tua misalnya di demo sama anak-anak, ya, di depan rumah. Kita malu mungkin sama tetangga. Apalagi ini pemimpin yang punya martabat, punya kekuasaan misalnya, kekuasaan penuh, ya, senusantara misalnya dijatuhkan. Maka ini kita perlu memahami bagaimana cara kita ada etika kita menasihati pemimpin, dan tidak semua orang ya berhak untuk menasihati pemimpin. Ya, maka yang paling baik adalah mereka para ulama yang tahu kapasitas keilmuan, ya, hikmah di dalam menasihati dan lain sebagainya. Ya, sini tugasnya para ulama lah yang menasihati para pemimpin. Ya, ketika ada kesalahan dari para pemimpin kita, baik alimnya maupun umaroknya, baik ulamanya maupun umaroknya, maka yang terbaik adalah kita doakan mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Ya, doa untuk pemimpin, ya, bila terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya akan dirasakan oleh masyarakat secara umum. Ya, kemudian nasihat yang terakhir adalah wa'ammatihim, untuk semua kaum muslimin secara umum. Ya, tentunya menasihati kaum muslimin pun ini ada adab dan etikanya. Ya, dilihat timing yang tepat, ya. Ketika misalnya ada seorang yang ingin kita nasihati, kita lihat kondisinya. Kira-kira dia bisa nggak nih kita nasihati. Jangan sampai kita semangat ingin menasihati, ternyata malah dia semakin jauh dari nasihat, semakin tidak mau menerima nasihat. Ya, dibutuhkan kefakihan dalam memberikan nasihat. Ya, nasihati sesuatu yang penting terlebih dahulu. Ya, utamakan dari yang terpenting dulu. Ya, ini penting kita mengetahui
adab dan etika memberikan nasihat kepada kaum muslimin, tidak sembarangan. Ya jangan kita semangat mengetahui kebenaran, kita berikan nasihat. Ya kecuali kalau dia sendiri yang meminta nasihat kepada kita. Salah satu hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah idastansahaka fansahhu. Salah satu ya apa namanya hak seorang muslim atas muslim lainnya, apabila dia meminta nasihat, kita nasihati dia. Nah, baru ketika dia meminta nasihat, boleh di situ kita luapkan apa yang kita perlu nasihatkan kepada dia. Kalau dia tidak minta nasihat, maka ini perlu dibutuhkan kefakihan, ya. Ikut dakwah di situ. Jangan sembarangan. Tujuannya kita ingin si orang yang dinasihati oleh kita mendapatkan hidayah, ternyata malah semakin jauh dari hidayah karena gegabahnya kita di dalam memberikan nasihat. Ya, wallahu alam bisawab. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum diakhiri, ada yang ingin ditanyakan yang kurang jelas dari pembahasan hadis ini, Bapak Ibu? Mohon maaf. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya saya himbau kepada seluruh peserta yang hadir saat ini untuk tidak lupa mengisi absen. Kemudian berikutnya, himbauan berikutnya adalah setiap pekan kita adakan evaluasi dari materi yang kita sampaikan. Ya, ini sifatnya anjuran. Ya, nanti pun evaluasi atau ujian tengah semester dan ujian akhir, insya Allah soal-soalnya diambil dari materi-materi yang sudah kita berikan di apa namanya latihan-latihan soal setiap pekannya, ya. Dan mungkin nanti juga akan kita berikan presentasi siapa yang rajin mengisi kuis, ya, atau tidaknya, seperti itu. Dan kemudian juga kami ingatkan, insya Allah untuk hadis ini yang perlu dihafalkan oleh setiap peserta adalah hadis nomor 1 dan nomor 5, ya. Adapun nanti hadis berikutnya nomor berapanya nanti akan sambil berjalan insya Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan, ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Ya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.